Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi di podcast Daybak bersama saya caster yang ngapak. Untuk Anda yang selalu rutin belajar sains, teknologi terbaru, dan berita-berita terkini mengenai tips dan trik yang ada hubungan dengan ilmu pengetahuan alam atau sains itu sendiri, teman-teman. Sesuai dengan janji saya, kemarin saya habis podcast tentang episode Mawar ya. Dan sesuai janji itu saya ingin merayakan chapter ke-13 itu dengan sesuatu yang horor. Atau sebenarnya bukan horor sih, tapi yang berbau dengan rasa takut. Nah, karena itu hari ini saya ingin membahas tentang sains atau ilmu pengetahuan yang ada tentang rasa takut dan fobia. Dimana ini nih sebenarnya cukup rancu ya untuk orang-orang, karena kadang menyamakan kedua hal tersebut. Dan akan saya bahas di chapter kali ini ya, agar teman-teman tuh lebih tahu dan lebih berani untuk mengalahkan apa itu rasa takut dan apapun itu yang berbau-berbau membuat diri itu tidak nyaman. Karena pastinya tidak nyaman kan ketika kita merasakan sebuah ketakutan itu. Kenapa ini penting? Karena setiap manusia pasti memiliki sebuah rasa takut yang bermacam-macam, dengan ibarat manusia itu pasti punya counternya lah, atau musuh besar alaminya, dan itu pastinya masing-masing. Dimana ya kalau caster pribadi itu bahkan sampai fobia itu adalah, jujur bukan maksud melecehkan atau apa, saya takut dengan ya, saya termasuk fobia transseksual fobia, dimana saya takut dengan orang-orang laki-laki yang berdana seperti perempuan. Dan saya pun juga selalu mengatasi hal tersebut jika bertemu dengan orang-orang yang berpenampilan seperti itu. Namun sekarang jauh sudah lebih mending. Oke, kita langsung saja nih. Nah, rasa takut atau kita bisa bilang ketakutan itu merupakan sebuah hal alami dan wajar dalam diri setiap manusia. Jadi itu wajar teman-teman kalau teman-teman merasa takut atau apa. Setiap manusia pasti memiliki insting untuk melindungi diri dari kesensitifan tentang ya ancaman tertentu yang bisa juga karena suatu hal. Ini karena otak akan melakukan sugesti secara otomatis dan membuat Anda itu takut. Sugesti itu nggak cuma tentang yang baik-baik saja, tapi yang buruk juga bisa. Itu. Kemudian, bagaimana prosesnya orang menjadi takut itu banyak ya. Yang pertama, saraf di telinga itu akan mengirimkan suara pada otak pada bagian talamus. Nah, kemudian akan mengirimkan lagi pada bagian lain pada otak, itu di amigdala, dan melepaskan senyawa neurotransmitter. Adalah sebuah senyawa kimia yang berhubungan dengan rasa takut, yang nantinya kimia tersebut akan disebut glutamat, dan tubuh kita sendiri akan melakukan respon yang random. Respon yang random ini biasanya terkirim oleh otak tentunya, dimana pada otak itu di bagian periaqueduktal itu Gray itu merespon dengan dua respon biasanya. Ya, tubuh kita itu biasanya akan merasakan kedinginan atau melompat secara refleks. Nah itu, terus hipotalamus otak itu sendirinya itu akan meningkatkan detak jantung dan mencapai batas akhir dengan melepas hormon kortisol dan adrenalin. Lalu terus bagaimana jika ada orang yang sampai berlarian kalau ketakutan? Skemanya adalah itu karena glukosa dalam tubuh itu mengalir ke aliran darah supaya secara langsung memberikan kekuatan secara cepat dan membuat orang tersebut itu bisa lompat jauh, lari, atau ya apapun itu, gerakan yang kuat lah intinya. Itu ya bisa dipahami ya. Itu karena ada senyawa kimia bernama glutamat, sehingga itu dihasilkan dari otak, bagian otak periaqueduktal. Itu harus teman-teman ketahui, itu perbedaan tentang rasa ketakutan ini bisa muncul tuh kenapa dan bagaimana skemanya, itu penting. Terus ada pertanyaan nih yang sesuai sudah tadi saya jabarkan, apa perbedaan utama fobia sama ketakutan? Apakah sama atau tidak? Jawabannya itu berbeda. Secara saintis atau ilmiah, fobia itu merupakan rasa takut juga, tapi ini tingkatnya sudah lanjut atau berlebihan hingga bisa menyebabkan kecemasan yang berbahaya, atau bahkan hingga ya sangat-sangat takut lah. Gangguan kecemasan ini itu sebenarnya ada dua ya, fobia itu ada dua.
Dimana yang satu itu apa bisa dibilang itu spesifik. Ya, spesifik ini biasanya sering kali terjadi pada orang-orang. Spesifik yang bagaimana? Spesifik ya secara namanya, spesifik itu berarti kita merasa takut pada suatu hal yang jelas. Contohnya suatu subjek. Ya contohnya kalau teman-teman fobia ketinggian, fobia darah, fobia kecoa atau apapun itu namanya fobia spesifik. Dan itu biasanya sudah terjadi sejak lama. Nah, ada satu fobia lagi yang bernama fobia kompleks. Ya, ini terjadi karena suatu kondisi ketika teman-teman sudah beranjak dewasa ya. Ya, ada dua, dimana agrofobia, dimana ini karena suatu situasi tempat, dimana Anda itu ketika di suatu tempat khusus itu Anda bisa sangat ketakutan. Itu biasanya kayak traumatik. Itu Anda tuh bisa sampai mimisan, pandangan kabur. Dan pastinya tuh Anda membutuhkan pertolongan yang cepat tentunya, itu bukan bisa membahayakan keselamatan jiwa. Yang kedua itu bagian sosial. Nah, status sosial ini situasi sosial serta status sosial ini dimana akan memaksakan membuat sang penderita itu gimana ya, bahkan nggak mampu bicara. Kalau tempat itu biasanya jika ada orang yang takut di pantai atau di dekat laut itu bisa, atau dekat dengan ketinggian di gedung itu juga bisa. Nah, kalau sosial ini biasanya di keramaian lah, atau di tempat yang sangat sepi juga ada yang seperti itu, ada yang sangat ketakutan. Itu biasanya karena hantu, itu kayak ghost, itu juga bisa itu pemicunya. Terus lebih utama sih di tempat umum ya. Terus ada pertanyaan lagi nih biasanya sering banget ditanyakan, itu apakah fobia bisa dicegah? Jawabannya pasti bisa, karena apa ya, secara opsional atau secara Anda mau atau tidak mau itu Anda bisa saja membagikan cerita fobia Anda itu pada orang-orang terdekat, baik teman, keluarga, atau bahkan mungkin bisa ke psikolog jika Anda memiliki kenalan. Dimana ini sangat berguna karena pada dasarnya manusia itu memiliki apa ya, rasa ingin membagikan sebuah cerita yang menurut dia itu memang harus diceritakan. Nah, itu salah satunya itu tentang fobia itu. Karena ini masalah ya juga memang bisa serius dan bisa membahayakan. Terus yang kedua itu mengubah akar diri tentang pandangan suatu hal yang ditakutkan, seperti yang saya lakukan. Ya itulah, supaya Anda tuh lebih berpikiran positif ketika Anda tuh bertemu dengan sosok-sosok seperti itu. Misalnya Anda takut dengan kecoa, ya Anda harus positif daripada Anda harus sampai takut kejar dan pingsan. Lebih baik Anda cepat-cepat pergi dari tempat itu jauh lebih baik dan lebih berpikiran positif, karena pada dasarnya takutlah terhadap suatu hal itu yang pasti mematikan ya tentunya ya pada dasarnya, tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan. Terus ada pertanyaan juga yang tadi saya dapatkan di forum itu, dimana ketika saya fobia apakah ada gejala fisik atau berubah gejala lainnya seperti mental yang dapat muncul ketika saya ini merasa ketakutan hingga kecemasan itu atau fobia ini. Ya tentunya jawabannya ada, karena dalam beberapa penelitian kasus, jadi intinya tuh ya, munculnya sebuah gejala itu pasti bisa. Karena kalau Anda fobia yang parah itu biasanya Anda bisa pingsan, itu yang paling parah ya. Kalau yang ringan-ringan itu paling mual, sakit kepala hingga membuat Anda menangis, atau sakit kepalanya secara mendadak dan membahayakan saraf, gemetar serta berkeringat, dan masih banyak lagi lah sebenarnya. Tapi gejala yang paling sering itu seperti itu. Sakit kepala dan sakit kepala yang mendadak itu bedanya apa? Rasa tingkat sakitnya itu karena biasanya panggilan dari traumatik yang sangat mendalam. Itu bisa terjadi teman-teman. Terus faktor apakah yang bisa membuat kita tuh masing-masing manusia bisa fobia? Wah ini banyak ya, tapi yang paling utama tuh pasti trauma lah, itu pasti pemicu utama dari segala fobia. Ya biasanya trauma itu ya karena benturan, tenggelam, terus hinaan. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati ya, hinaan itu juga bisa menjadi sebuah fobia yang terjadi di masyarakat saat ini. Terus suatu kondisi itu juga bisa menjadi sebuah trauma. Terus yang kedua adalah faktor stres berlebih ketika menghadapi suatu hal yang tidak baik dan dapat memicu fobia tersebut lebih parah. Ya contohnya ya, ketika apa ya, Anda itu takut dengan semacam hewan lah, hewan-hewan seperti yang kecil-kecil seperti cicak, kecoa, itu Anda tuh bisa stres, itu bisa apa ya, membuat otak Anda itu membayangkan bahwa benda itu tuh hewan itu sangat mengerikan dan membuat tubuh Anda tuh menjadi sangat fobia akut dan bahkan tidak berani mendekatinya. Nah itu responnya banyak banget pasti. Terus
terjadi gegar otak atau suatu kerusakan yang terjadi pada tubuh yang memberikan pengaruh sangat besar, rasa dikekang. Nah ini ternyata ada beberapa faktor ini itu masuknya rasa dikekang oleh keluarga juga bisa memicu hal ini ya, seperti yang kita lihat di sosial media itu semacam ini tuh banyak sekali di share dan banyak sekali ditanyakan, bahkan di manifest pun banyak yang menanyakan, dimana kalimatnya tuh saya takut dengan orang tua saya kecewa dengan orang tua saya. Ini bisa menjadikan sebuah rasa fobia yang tertanam di dalam diri dan otak anak ini. Bagi para orang tua harus hati-hati betul dengan hal ini karena memang sangat membahayakan. Tentunya setiap orang tua nggak mau dong anaknya itu terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Itulah salah satu faktornya yang sangat membahayakan, dan itulah mengapa para orang tua parenting itu sangat perlu, dan jadilah orang tua itu yang yakin juga untuk siap mendapatkan momongan. Oke. Kemudian kali ini sih caster nggak akan lama-lama ya, yang terakhir tuh ya saya akan mengatakan biasanya orang yang memiliki masalah-masalah seperti ini itu ya bermacam-macam ya, dan cara mengatasinya itu salah satu dengan mengkonsumsi obat yang meredakan dengan pengikatan serotonin dan penghambat beta. Ada juga benzodiazepin yang sangat dibutuhkan jika sudah dalam kondisi yang akut, kecemasan akut dan fobia akut itu terjadi. Nah, tapi sebaik-baiknya obat dan sebaik-baiknya apapun itu, yang terpenting adalah dalam diri sendiri. Ya, cara yang paling mudah ya, walaupun tidak semudah perkataan saya, itu ya Anda tuh perlahan menata diri Anda dengan tidur yang baik serta makan makanan yang bergizi. Tidur yang baik itu apa sih? Teratur, jumlah jamnya cocok, dan memang sesuai dengan kapasitas tubuh Anda. Terus kurangilah minuman kafein yang menyebabkan Anda menjadi sulit tidur, serta tanamkanlah bayangan yang positif tentang segala hal apapun itu yang akan terjadi pada tubuh Anda. Pelajarilah gerakan relaksasi yang sangat penting bagi tubuh agar tubuh itu bisa melakukan teknik pernafasan yang tepat dan membuat bisa dibilang tubuh itu menjadi lebih ringan, tubuh menjadi lebih rileks terus. Nah, itu mengapa pernafasan berhubungan dengan relaksasi dan tentunya dengan kapasitas masing-masing. Dan salah satu kegiatan yang penting itu juga olahraga, itu sangat penting. Kenapa? Karena olahraga itu bisa mengalihkan pikiran negatif dan pastinya membuat setiap orang tuh jauh lebih mengerti dirinya lebih dan bisa memiliki waktu sendiri untuk melakukan kegiatan yang lebih berfaedah. Itu yang sudah saya katakan tentunya, dan saya cukup senang karena sudah di chapter 13 ini, dan saya selalu mengusahakan agar selalu upload dan selalu membagikan cerita-cerita tips menarik ya tentang sains itu. Kenapa saya mengangkat rasa ini? Karena setiap orang pasti mengalami ini, dan horor itu sudah terlalu biasa ya. Horor itu kan pasti nanti juga akan masuk dalam rasa takut. Mungkin beberapa chapter ke depan saya akan bahas tentang kenapa kita bisa membayangkan sebuah hantu dan lain-lain itu akan mungkin di dalam penelitian saya juga. Itu jaga selalu orang di rumah dan sayangi terus, jaga kesehatan Anda dan lakukan selalu hal yang positif di tengah pandemi ini. Dan terima kasih sudah mensupport channel podcast ini. Saya sih cuma berharap teman-teman bisa mengerti apa yang saya katakan dan lebih mencintai tentang sains dan teknologi, karena nggak ada salahnya loh teman-teman untuk belajar tentang ini. Dan yang utama juga hal-hal semacam ini tuh ada dan selalu di sekitar kita tentunya. Oke? Thank you for listening. Thank you.